Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal, saudara-saudara, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kematian adalah satu perkara yang pasti akan menjemput manusia, saudara-saudara. Tak seorang pun dapat mengelak darinya, walau dimanapun pasti maut menjemputnya. Ketika tiba saatnya malakul maut menjemput, tak ada seorang pun yang bisa menangguhkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Saat ketahui kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surah Ali Imran ayat 185. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu, yakni Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapa orang-orang itu, yakni orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran surah An-Nisa ayat 78. Na'udzubillah min zalik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itu adalah perkara yang kamu tidak bisa mengelak dari atau lari darinya, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Quran surat Qaf ayat 19 sampai 20. Allah Karim, saudara-saudara. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Munafikun ayat 11. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu anjuran untuk senantiasa mengingat mati, saudara-saudara, karena kematian adalah suatu perkara yang pasti. Maka Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganjurkan kita untuk senantiasa mengingatnya. Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan dunia, yakni kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 682. Allah Karim. Lalu Al-Imam Asy-Syan'ani
Berkata, hadis ini menunjukkan bahwa tidak sepatutnya seorang lalai dari mengingat sebuah nasihat terbesar, yaitu kematian. Subulus Salam halaman 455. Saudara-saudara, hikmah dari mengingat mati adalah agar seseorang mempersiapkan dirinya dengan amalan yang soleh untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Karim. Saudara-saudara, lalu tidak ada yang dibawa kecuali amalannya. Saudara-saudara, ingatlah wahai saudaraku, ketika seorang meninggal tidaklah bermanfaat baginya harta, anak-anak, dan keluarganya. Yang bermanfaat baginya hanyalah amalannya. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang akan mengantarkan mayit, keluarga, harta, dan amalannya. 2 perkara akan kembali dan 1 perkara akan tetap tinggal bersamanya. Yang akan kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap tinggal bersamanya adalah amalannya. Muttafaqun alaih. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu oleh karena itu, ketika Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, siapa orang yang terbaik? Beliau bersabda, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah ibn Bushr dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu sehingga Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar seorang muslim dapat dalam kehidupan dunia ini hendaknya seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Beliau berkata kepada Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau yang sedang numpang lewat. Saudara-saudara, lalu Ibnu Umar berkata, saudara-saudara, jika engkau di sore hari, janganlah menunggu pagi untuk beramal soleh. Jika engkau di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Manfaatkanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu. Manfaatkanlah masa hidupmu dengan beramal soleh untuk masa matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah kematian menghentikan amalan seseorang. Saudara-saudara, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika seorang meninggal terputus amalannya kecuali 3, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, lalu Sa'id bin Jubair berkata, setiap hari yang dijalani oleh seorang mukmin adalah ghanimah, yakni kesempatan untuk menambah amal saleh. Saudara-saudara, lihat Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 666. Allah Karim. Saudara-saudara, lalu seorang yang tidak memanfaatkan masa hidupnya dengan amal saleh akan merasakan penyesalan setelah matinya. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Rabb, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100.
Na'udzubillah min zalik. Lalu amalan orang hidup yang bermanfaat bagi si mayit, saudara-saudara. Lalu ketahuilah, karena kemurahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang meninggal masih bisa menikmati manfaat dari sebagian amalan yang pernah diamalkannya. Dia juga bisa mendapatkan manfaat dari sebagian amalan orang-orang yang masih hidup. Di antara perkara yang terus bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal adalah yang pertama, sedekah jariah seperti wakaf dan sejenisnya. Saudara-saudara, seorang masih terus mendapatkan pahala sedekah jariah yang ia lakukan, seperti membangun masjid, pesantren, atau wakaf-wakaf lainnya dalam perkara yang baik. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika seorang meninggal terputus amalannya kecuali 3 sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Allah karim, saudara-saudara. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudara, ketahuilah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, yang ia ajarkan kepada orang lain akan terus mengalirkan pahala baginya walaupun ia telah meninggal, sebagaimana dalam hadis di atas. Selain hadis di atas, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, saudara-saudara, barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, yakni kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga bersabda, barang siapa yang menuntunkan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang telah melakukannya. Hadis riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah. Allah karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, sedekah yang dilakukan anak atas nama orang tuanya. Saudara-saudara, ketahuilah, saudara-saudara, para ulama menjelaskan bahwa semua amalan baik seorang anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Orang akan mendapatkan pahala seperti yang diperoleh anaknya, karena anak adalah hasil usaha orang tua. Saudara-saudara, ketahuilah, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surah An-Najm ayat 39. Saudara-saudara, lalu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan terbaik bagi seseorang adalah dari hasil usahanya, dan anaknya adalah juga hasil usahanya. Saudara-saudara, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dan At-Tirmizi, dikuatkan Asy-Syaikh Al-Albani sebagaimana dalam Ahkamul Janaiz. Terdapat hadis-hadis lain yang mendukung makna hadis ini. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin, ada seorang laki-laki berkata, ibuku meninggal tiba-tiba dan tidak sempat berwasiat. Aku mengira jika sempat bicara dia akan bersedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah karim, saudara-saudara. Lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari ibu dari Sa'ad bin Ubadah, saudara Bani Sa'idah, meninggal ketika Sa'ad tidak di rumah. Lalu dia mendatangi Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, hai Rasulullah, ibuku telah meninggal ketika aku tidak ada. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Sa'ad berkata,
persaksikanlah bahwa kebunku dan yang pepohonannya sedang berbuah adalah sedekah atas namanya. Hadis riwayat Muslim. Allah karim. Saudara-saudara ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, hadis dalam bab ini menjelaskan bahwa sedekah anak itu bermanfaat bagi orang tuanya yang telah meninggal walaupun tanpa wasiat dari keduanya. Saudara-saudara, lihat Nailul Autar, saudara-saudara. Lalu doa kaum mukminin, saudara-saudara. Di antara saudara-saudara yang menunjukkan hal ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni Muhajirin dan Ansar, berdoa, "Ya Rabb kami, berilah ampunan, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Lalu di antara dalil masalah ini adalah disyariatkannya salat jenazah dan ziarah kubur, saudara-saudara, karena salat jenazah disyariatkan untuk mendoakan si mayit. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, "Jika kalian mensolatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa baginya." Hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah. Beliau dan juga bersabda, saudara-saudara, tidaklah ada muslim yang meninggal kemudian mensalatkan jenazahnya 40 orang yang tidak melakukan syirik kecuali mereka diizinkan memberi syafaat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Allah karim, saudara-saudara. Lalu demikian juga ziarah kubur disyariatkan untuk mendoakan si mayit, saudara-saudara. Pembayaran utangnya walaupun bukan oleh ahli warisnya, saudara-saudara. Adapun hutang, boleh seseorang membayarkan hutang orang lain yang telah meninggal walaupun bukan dari kerabatnya sekalipun, dan si mayit terbebas dari beban hutang tersebut, saudara-saudara. Lihatlah Ahkamul Janaiz halaman 212 sampai 226, saudara-saudara. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata, seseorang yang telah mati, yang telah meninggal, bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang yang hidup dalam perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil seperti doa orang hidup untuknya, memintakan ampun untuknya, sedekah atas namanya, haji dan umrah atas namanya, membayarkan hutang-hutangnya dan menunaikan wasiat-wasiatnya. Saudara-saudara, semua perkara tersebut disyariatkan sebagaimana telah ditunjukkan oleh dalil. Sebagian ulama memasukkan semua bentuk taqarrub, yakni ibadah yang dilakukan muslim dan diperuntukkan pahalanya bagi muslim yang lain yang masih hidup atau telah mati atau telah meninggal ke dalam perkara ini, saudara-saudara. Namun pendapat yang sahih, yang benar adalah mencukupkan hanya yang ada di dalam dalil, saudara-saudara. Perkara yang terdapat dalilnya mengkhususkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surah An-Najm ayat 39. Lihat Fatwa Akidah halaman 48 sampai 49. Saudara-saudara, kesimpulan, jika telah kita yakini bahwa seorang yang meninggal hanyalah membawa amalnya, maka hendaknya kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, dan memperbanyak amal saleh, saudara-saudara. Ketahuilah, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10. Saudara-saudara, lalu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain.
manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dalam tahqiq Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, saudara-saudara. Lalu kita juga berusaha mengamalkan amalan yang pahalanya terus mengalir kepada kita sampai kita mati, sampai kita meninggal, saudara-saudara. Menuntut ilmu agama untuk kita amalkan dan kita ajarkan, sedekah jariah, saudara-saudara, dan serta mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat memberikan dorongan semangat bagi kita semua untuk beramal saleh, saudara-saudara. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.